Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul di waktu ini. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya ini. Pada hari ini, saya Oriza Putri Tami akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul penyebaran berita palsu. Berita palsu atau biasa dikenal dengan kata hoax merupakan pemutarbalikan fakta dengan menggunakan data seolah-olah data tersebut benar, tetapi tidak bisa diverifikasikan kebenarannya. Tujuan dari penyebaran berita palsu ini antara lain sebagai bahan lelucon, sebagai penjatuhan lawan, serta mengajak amalan-amalan baik dengan dalil-dalil yang tidak bisa dibenarkan. Lalu ada dampak dari penyebaran berita palsu ini. Yang pertama, dapat menyebarkan fitnah. Yang kedua, memberikan reputasi buruk akan seseorang. Yang ketiga, menyebarkan dengan informasi yang salah. Salah satu penyebab perpecahan umat yang sangat mengkhawatirkan pada saat masa ini yaitu kita menerima kabar berita tanpa menyaringnya dengan kritis terlebih dahulu. Menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di, kita sebagai makhluk yang diberikan akal sebaiknya melakukan proses penyaringan terhadap berita yang kita dapatkan. Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari memberikan syarat atas sebuah hadis. Kata lisan secara khusus disebutkan karena ia yang diiktibar dan menjadi cerminan apa yang ada dalam diri. Demikian pula kata tangan, karena banyak pekerjaan yang dikerjakannya. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dengan artinya, seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Berlaku umum dengan nisbat pada lisan, tidak pada tangan. Hadis riwayat Bukhari. Karena lisan sangat memungkinkan mengucapkan kebaikan atau keburukan, apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Dengan demikian, sangat memungkinkan apa yang dikerjakan lisan juga tertuang dalam bentuk tulisan dan efek sebuah tulisan terlihat sangat berbahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas mengatakan tentang balasan bagi pendusta dalam Islam. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta apabila dia mengatakan semua yang didengar. Hadis riwayat Muslim nomor 7. Maka janganlah kita tergesa-gesa menyebarkan informasi tersebut, karena sikap seperti ini hanyalah berasal dari setan. Allah Ta'ala pun memerintahkan kepada kita untuk memeriksa suatu informasi terlebih dahulu, karena belum tentu semua informasi yang kita dapat itu informasi yang benar dan valid. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu informasi, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk memeriksa suatu informasi dengan teliti, dengan mencari sumber-sumber yang valid dan benar sebelum kita mengabarkannya atau menginformasikannya kepada orang lain. Kejahatan penyebaran berita bohong memantik lembaga-lembaga keagamaan Islam di Indonesia untuk mengkaji hukumnya dari sudut pandang agama. Yang pertama, Majelis Ulama Indonesia atau MUI melalui fatwanya nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. MUI memutuskan hukum haram dalam penyebaran hoaks serta informasi bohong
meskipun bertujuan baik. Seperti info tentang kematian orang yang masih hidup. Yang kedua ada Lembaga Bahsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Melalui hasil Bahsul Masail yang diselenggarakan pada tanggal 1 Desember 2016, menyatakan haram perilaku membuat dan menyebarkan berita palsu, bohong, menipu, atau dikenal dengan hoax. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu untuk menyebarkan ilmu yang dia peroleh karena khawatir akan menimbulkan salah paham di tengah-tengah kaum muslimin. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, "Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hamba dan apa hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah?" Aku menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau pun bersabda, "Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Adapun hak hamba yang wajib dipenuhi oleh Allah adalah Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak berbuat syirik kepadanya." Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau aku mengabarkan informasi gembira ini kepada banyak orang?" Rasulullah menjawab, "Jangan, nanti mereka bisa bersandar." Hadis riwayat Bukhari nomor 2856 dan Muslim nomor 154. Makna dari hadis ini yaitu apabila kita menyampaikan informasi, mungkin ada beberapa yang hanya disampaikan kepada orang-orang tertentu. Mu'adz bin Jabal pada hadis ini akhirnya menyampaikan hadis ini sebelum beliau meninggal, karena takut ada hadis yang belum tersampaikan kepada manusia. Maka kesimpulan dari kultum pada hari ini yaitu sebaiknya kita mengkaji kabar apa yang dapat kita sampaikan dan bertanggung jawab apa yang telah kita sampaikan, serta apabila kita mendapat kabar atau informasi sebaiknya kita cari sumbernya terlebih dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.